Jadi saya bilang sama diri saya, makan mati, nggak makan juga mati. Jadi mendingan saya makan. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam podcast kali ini merupakan edisi Natal bersama Bapak Roy Budiman Wardana yang saya sering sebutnya Om Roy. Apa kabar Om Roy? Senang sekali bisa hadir di podcast SI Indonesia dalam edisi Natal. Nah, sebetulnya dalam edisi Natal ini saya ingin mendengarkan sharing-sharing dari Om Roy mengenai kasih Tuhan, ya mukjizat yang Tuhan kasih kepada Om Roy. Nah, saya kenal nih waktu dulu Om Roy waktu zaman muda ya, istilahnya masih semangat-semangatnya waktu muda, mungkin umur 30-an kali ya kita kenal ya. Om Roy itu suka jajan, suka makan yang mungkin boleh dibilang ya nggak bersih lah, istilahnya senang cari-cari kuliner gitu ya, yang makanannya yang nggak sehat gitu. Nah tiba-tiba saat itu juga dinyatakan kena diabetes ya. Nah bagaimana tuh perasaan Om Roy melihat itu? Jadi saya mulai sakit diabetes umur 27 tahun. Saya pernah bekerja di Sariayu waktu umur 19 tahun. Jadi pada waktu umur 27 saya kena diabetes, saya betul-betul merasa dunianya runtuh. Jadi saya mengalami banyak hal, kehilangan, makan tidak boleh dan lain sebagainya, lalu banyak yang bilang nanti bakal cuci darah, bakal apa gitu. Tapi memang saya jiwanya semangat. Saya dari kecil udah jadi petarung. Maksudnya petarung itu fighter. Saya bilang dalam hati saya tidak mau kalah dengan penyakit gula ini. Tapi bukan mau melawan. Tapi bagaimana saya bisa problem solve supaya berdamai dengan sakit gula itu. Nah waktu itu sempat kan udah sakit gula. Ya. Lalu Om Roy masih boleh dibilangnya tidak masih suka jajan lah, istilahnya nyuri-nyuri ya. Nah itu gimana tuh, emang Om Roy sifatnya emang begitu cuek, maksudnya udahlah penyakit gula saya mungkin istilahnya boleh dibilang itu urusan kedua, yang penting saya masih senang makan, senang jajan gitu. Nah itu memang begitu atau gimana? Iya, memang prinsip saya hidup itu untuk makan. Jadi saya bilang sama diri saya, makan mati, nggak makan juga mati. Jadi mendingan saya makan. Saya memang bukannya cuek sih, memang saya doyan makan. Jadi ada satu masa di mana pada waktu masa kecil saya mau makan, tidak punya uang. Jadi punya obsesi, saya pokoknya kalau udah nyari duit, saya mau makan. Nah makanya dengan euforia itu, saya jadi kena sakit gula. Misalnya kalau makan itu ekstrim. Ekstrim itu dalam arti makan itu mesti puas tiga hal. Bukan perut, mulut aja, tapi hatinya juga mesti puas. Jadi memang ekstrim sekali. Misalnya saya kalau udah makan suka tuh kayak nasi padang, sari bundo, tambahannya bisa sampai 7 piring. Pokoknya saya tidak mikir dah urusan nanti dah. Yang penting saya mau menikmati, saya mau makan. Tapi di balik itu semua, saya merasa sekarang ini beruntung saya bisa sakit gula. Kenapa saya beruntung bisa sakit gula? Karena kalau saya nggak sakit gula, saya bisa mati muda. Jadi dengan sakit gula itu saya mulai berdamai dengan sakit saya. Oh ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Penyakit itu tidak boleh dilawan, kita pasti kalah.
tapi juga tidak usah ditakuti. Saya banyak filosofi dalam diri saya. Saya bilang saya mesti kayak Jenderal Sudirman, perang bergerilya. Jadi kalau saya lagi enak makan, lagi sehat, makan, saya makan. Tapi kalau lagi tinggi, ya tahu diri, ngerem sedikit. Seperti gitu. Ya, jadi ya waktu itu jadi ada istilahnya kalau mau makan ya udah makan aja ya. Ya, makan aja. Tapi memang harus ada batasnya juga. Ya. Nah, Om Roy dengan sakitnya Om Roy sekarang Om Roy juga harus banyak berobat ya, ke dokter gitu. Nah, apa yang Om Roy rasakan nih dengan sakitnya itu? Apakah memang ada kasih Tuhan di balik penyakitnya Om Roy? Ya. Jadi kalau mengenai penyakit saya sudah bilang sama diri saya tidak berani komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu banyak kasih sama saya. Tuhan pasti marah kalau saya komplain. Kamu tidak tahu diri, saya udah kasih banyak, masih komplain. Jadi kondisi saya sekarang ini adalah seminggu 3 kali cuci darah. 26 Desember 2 tahun yang lalu saya operasi bypass. Kena radang otak seperti kena stroke. Jadi berkali-kali saya udah mau lewat, udah mau dipanggil Tuhan, tapi tidak jadi. Tuhan kasih kesempatan terus. Satu kali saya ingat waktu operasi jantung, saya tetap tenang. Saya cuma berserah sama Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti semuanya dengan seizin Dia. Kalau orang disuruh bypass takut, saya tidak takut. Suruh cuci darah, saya tidak stres. Saya jadikan itu semua sebagai jalan hidup saya. Tapi saya yakin ada kemenangan dalam diri saya. Artinya saya tidak takut, saya tidak menjadi stres. Saya sudah siap kalau misalnya Tuhan harus panggil, ya saya udah siap gitu. Bukannya basa-basi seperti waktu mau dioperasi bypass. Masuk ke kamar operasi, saya tetap tenang. Saya tidak takut, tidak khawatir sama sekali. Karena saya tahu, saya udah bilang sama istri saya, kalau saya mati jangan omelin dokter. Untung dokternya mau operasi saya. Jadi begitu banyak penyertaan Tuhan. Dan saya ingat pada waktu hari ke-8 habis operasi, saya betul-betul mengalami suatu hal yang menderita sekali. Jalan nggak enak, berdiri nggak enak, tidur nggak bisa tidur. Pokoknya galau sekali gitu. Tapi saya bilang sama diri saya, Tuhan udah mengalami penderitaan lebih dari saya. Via Dolorosa, jalan salib. Jadi saya pikir kenapa saya mesti komplain atau marah-marah sama Tuhan. Jadi betul-betul dalam pikiran saya, seandainya saya nanti sakitnya lebih lebih parah dan sebagainya, saya yakin saya tetap tidak berani komplain sama Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Jadi apa yang Om Roy dapatkan ini justru disyukuri ya. Om Roy justru lebih mungkin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan memang bisa marah ya, karena memang Om Roy merasakan Tuhan aja bisa penderitaannya bisa jauh lebih berat dari yang Om Roy alami. Nah Om Roy, dalam sakitnya ada Tante Kris ya, sebagai istri yang selalu mendampingi di kala sakit. Apa yang hendak Om Roy sampaikan ke Tante Kris? Ya, saya sangat bersyukur punya istri yang bisa merawat saya dalam waktu sakit saya. Tapi saya merasa yang penting dalam hidup saya, jangan seneng sama orang lain, susah sama istri. Prinsip saya itu yang tidak boleh. Jadi saya senang sama dia, susah sama dia, ya tapi saya bersyukur sekali kalau
tidak mungkin saya udah lewat juga. Tante Chris itu yang tiap hari ya tidak kenal menyerah ya, selalu tak henti merawat Om Roy ya di kala sakit ya. Oke. Nah, seandainya berandai-andai nih, Tuhan bilang nih tiba-tiba dalam mungkin mimpi atau apa, Roy saya akan kasih kamu umur sampai 100 tahun. Nah, kira-kira apa yang Om Roy mau lakukan? Ya, saya cuma satu aja dalam hidup saya, yang penting saya selalu bilang berjalan bersama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya yakin itu semua dengan seizin Tuhan. Bukan saya rohani atau apa, tapi saya mempunyai keyakinan. Dari kecil saya udah begitu banyak mengalami banyak hal, di senang dan susah dan banyak sekali gitu. Dan saya melihat satu penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya sampai umur 100 tahun dengan penyertaannya, ya saya mau-mau aja. Tapi kalau misalnya saya udah menjadi beban bagi orang, ya mendingan tidak usah, kira-kira seperti itu. Nah, Roy, bisa nih nggak kasih pesan ke anak-anak muda zaman sekarang nih, ya agar mereka juga bisa lebih menjaga kesehatannya ya, sehingga mereka juga mungkin ya bisa lebih hidup sehat atau mungkin lebih tidak pernah menyerah kalau bila mereka dapat sakit penyakit. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk anak-anak muda sekarang? Ya, pesan saya selagi masih muda, berolahragalah. Seperti saya mengalami, saya sakit gula 37 tahun. Itu suatu jangka yang panjang dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kualitas hidup saya masih baik. Itu karena saya selama 30 tahun main bulu tangkis. Jadi pesan untuk anak-anak muda, berolahragalah yang kamu senang. Tapi jangan yang ekstrim, jangan berlebihan. Jadi dalam berolahraga itu kita gembira dan itu menjadikan kita sehat. Itu aja yang penting. Karena dengan saya 30 tahun berolahraga, saya banyak penyakit tapi bisa pulih lagi, bisa sehat lagi. Itu ya semua dari Tuhan. Jadi jangan malas berolahraga. Nah, setelah pandemi nggak olahraga jadi penyakit saya pada keluar. Tapi saya tidak ada penyesalan dalam sakit saya karena saya tahu semua itu dalam rencana Tuhan. Jadi saya juga udah puas makan, puas pergi. Saya bersyukur saja kepada Tuhan. Jadi sejak saya cuci darah, saya bilang hidup saya udah nol. Saya begitu banyak kehilangan. Saya makan buah cuma boleh buah pepaya. Tapi masih suka nyolong juga sih kadang-kadang. Durian udah nggak berani ya? Iya udah. Durian udah nggak berani. Iya. Jadi rajin olahraga lah. Nah, Om Roy ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kira-kira apa? Ya, saya cuma pesan biarlah kerohanian kita tetap harus tinggi, kita harus dekat kepada Tuhan. Karena seperti saya mengalami, karena saya bukan saya so suci, tapi saya dekat dengan Tuhan. Jadi setiap menghadapi persoalan apa, saya tetap tenang. Karena saya tahu ada satu ayat saya lupa, di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Jadi dengan itu saya menjadi kuat. Seperti pada waktu divonis harus cuci darah, orang lain khawatir, takut, berontak dan lain sebagainya. Tapi saya tidak. Saya menerima dengan gembira. Malah saya anggap dengan cuci darah itu hiburan buat saya. Jadi semua dipikirkan yang baik saja. Jangan yang jelek-jelek gitu. Dengan itu kita tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bergembira. Nah semua itu beserta dengan Tuhan.
Amin. Itu aja. Oke, terima kasih Om Roy atas sharingnya dalam edisi Natal kali ini. Semoga apa yang di-sharingkan Om Roy juga bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Bahwa ya kita harus bersyukur, jangan khawatir, kita serahkan semua permasalahan kita, penyakit kita kepada Tuhan. Ya. Oke. Om Roy ada kenang-kenangan. Oh, thank you. Thank you, Sam. Thank you ya. Demikian podcast edisi Natal bersama Bapak Roy Budiman Wardana. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada kita semua. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.